Balik lagi di 101,8 Smart FM Medan. Smartness kita masih ada dalam program Smart Community dan juga yang mendengarkan kita di 101,8 Smart FM atau juga di www.radiosmartfm.com/medan ya. Atau juga yang sekarang lagi menyaksikan kita di live-nya Instagram Smart FM di @smartfmmedan. Selamat sore dan tentunya kita masih sama-sama dengan abang-abang relawan dari Relawan Nusantara Medan. Nah, jadi ternyata Smartness komunitas Relawan Nusantara Medan ini adalah bentukan dari rumah zakat begitu ya, dan pasti semua sudah pada tahu rumah zakat itu seperti apa begitu ya. Memang yang kegiatannya adalah kegiatan sosialnya lebih banyak begitu. Nah, ini saatnya kita harus tahu nih ya Smartness, apa aja sih kira-kira kegiatan yang ada di dalam komunitas ini. Nah, mungkin yang boleh cerita dulu Pak Reddy, silakan. Kalau kegiatannya banyak ya, karena ada kami ini kan ada 4 divisi ya, dari kaderisasi, kemudian PNP gitu kan, Humas, kemudian sama disaster gitu kan. Jadi kalau di kaderisasi sendiri itu kegiatannya ada kajian rutin gitu, kajian rutin yang untuk relawan gitu, menjaga ukhuwah bisa dibilang kan, untuk menjaga silaturahmi, belajar juga tentang agama gitu kan. Kemudian ada mentak online, di situ juga basic untuk turun kebencanaan gitu kan. Jadi kami juga teori gitu kan, dalam artian teori untuk melakukan kegiatan itu kan ada kadang kan ada relawan yang memang nggak stay di Medan ya kan. Ada yang di Asahan gitu kan, ada yang di Kisaran, ada yang di Utubara gitu. Jadi ketika memang kami keluarkan terobosan untuk bikin program kerja biar supaya mereka itu bisa ikut juga gitu kan melalui online ini. Itu mata online itu materinya biasa SOP turun ke bencana gitu, jadi mereka paham segala gitu. Kemudian ada dari divisi humas gitu kan, kemudian PNP yang banyak programming project gitu kan. Itu banyak kali program-programnya. Yang pertama itu Jumat Menabung, kebetulan tadi kami baru selesai Jumat Menabung gitu kan. Jumat Menabung di tempatnya penampungan anak yatim piatu. Jadi kami situ itu setiap Jumat gitu kan, ada tiap Jumat ada donatur juga gitu kan yang membantu kami. Jadi kami menjadikan tangannya donatur lah, nyampaikan itu gitu, amanah itu. Kemudian ada volunteer garden gitu kan, jadi kami bikin kebun hidroponik gitu kan, jadi untuk relawan sendiri gitu. Kemudian apa gitu, banyak Kak. Jadi memang kalau bisa dikelompokkan, kita ada namanya program dari pusat, ada namanya program cabang gitu istilahnya kan, per cabang. Jadi kalau pusat banyak juga gitu kan, misalkan ada Indonesia Mendongeng namanya, itu setahun sekali, sama Indonesia Mewarnai. Lalu nanti ada bagian disaster memperingati misalkan hari bencana nasional, dibuat suatu pelatihan gitu, biasanya water rescue. Itu dari pusat. Nah, baru dari cabangnya sendiri, ini tergantung pengurus istilahnya gitu kan. Pengurus tahun itu mau buat apa. Kalau pengurus tahun ini ya memang banyak gitu kan. Banyak, betul tadi kata Bang Randy, dari kaderisasi, dari PNP, disaster sama humas gitu kan. Memang kalau yang disebut tadi kan dari kaderisasi sama PNP ya. PNP juga masih banyak, misalkan kayak relawan mengajar, kayak relawan siap siaga bencana gitu kan. Lalu di humas nanti ada podcast juga gitu kan. Ada kayak pelatihan tentang desain, fotografi, banyak. Itu kalau misalnya kayak pelatihan itu ada orang yang memang khusus ngajari atau sesama di dalam relawan itu? Terkadang bisa ngambil orang luar yang memang skillnya mumpuni, tapi memang di relawan juga banyak yang mumpuni skillnya. Jadi biasanya kami dulu relawan yang memang skillnya memang di situ lah gitu kan. Okay. Berarti kegiatannya setiap hari ada. Kalau selama pandemi ini gimana kegiatannya? Ya nggak setiap hari juga Kak. Setiap hari ya. Karena memang ya ada momen-momennya aja kan gitu. Kayak kegiatan yang kayak pelatihan tadi itu kayak pengajian dan segala macamnya itu gimana? Karena pandemi gitu kan, jadi kami membuatnya melalui Google Meet gitu. Kalau tahun lalu masih bisa tetap buka kan, buka kumpul gitu. Tahun ini ya sebenarnya ujian juga untuk kami gitu kan, pengurus tahun ini gitu, karena memang
mau apa-apa susah gitu kan, mau ngaji nanti di mana tempatnya gitu kan, maksudnya mau nggak terima pula gitu kan. Jadi ya udah kita pakai Google Meet, kemudian kita undang ustadznya gitu kan, kemudian minta online juga kan, pakai Google Meet juga Kak, gitu kan. Jadi nanti kita undang ke materi yang mumpuni lah gitu dalam bidangnya untuk bisa mengisi di situ. Oke. Nah, kalau gitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh relawan Nusantara ini apakah harus ada persetujuan dari rumah sakit? Dibilang persetujuan enggak juga, jadi tapi lebih ke koordinasi gitu kan. Ketika ada kegiatan kita sampaikan ke pihak rumah zakatnya gitu. Karena Berarti sering apa dulu ya, musyawarah dulu gitu ya, atau gimana? Memutuskan rumah zakat atau kalian yang di komunitas ini? Jadi kan walaupun berkaitan gitu kan rumah zakat sama relawan Nusantara, tapi memang kami sifatnya sudah mandiri gitu kan Kak. Jadi kami buat program bisa kami jalankan langsung gitu kan. Hanya sebatas nanti koordinasi ke BM-nya, branch manager. Pak, ini kami ada kegiatan ini. Beliau biasanya Branch manager di relawan ini Rumah atau zakat. di rumah zakat ya? beliau biasanya langsung cuma bilang, langsung monggo Mas, monggo Bang gitu. Monggo Mas, semoga lancar gitu. Biasanya beliau cuma gitu. Oke. Nah, kalau untuk kayak buat-buatan kegiatan gitu itu sumber dana dari mana? Sumber dana kita ada uang kas, Ada uang kas. Nah, itu dari mana uang kasnya? Uang kasnya biasanya ada iuran Dari tiap relawan. dari tiap relawan, tapi memang sifatnya tidak wajib gitu kan. Lalu ada dari donatur, ketika memang ada kegiatan kami open donasi. Mungkin dari situ, sisa dari situ dimasukkan uang kas. Ketika ada kegiatan nanti bisa diambil dari uang kas, bisa open donasi. Oke. Nah, itu berarti setiap relawan dari angkatan 1 sampai angkatan 14 sampai sekarang ini kan masih tetap melakukan hal-hal yang ada dalam komunitas ini ya. Setiap kegiatan mereka turut andil. Kalau untuk hadir mungkin nggak semua angkatan gitu kan, karena mereka juga ada kegiatannya gitu. Apalagi yang kalau bisa dibilang angkatan 1, angkatan 2 itu kan sekarang misalkan udah senior banget lah gitu kan, udah berumah tangga, anaknya berapa gitu kan. Jadi untuk hadir dikurangi mereka, tapi mereka insya Allah masih kontribusi itu. Ketika kita tanya pendapat, mereka masih mau memberi sharing-sharing. Oke. Oh, berarti kan kalau misalnya 1 tahun sekali direkrut relawan, berarti setiap tahunnya anggotanya ganti gitu, atau gimana? Jadi enggak, gambarannya itu kan setiap dari relawan itu dia yang memiliki waktunya, yang mengisikan waktu yang di sini gitu kan. Jadi kita juga namanya juga relawan gitu kan, nggak dipaksa dan nggak boleh memaksa kita di sini gitu kan. Jadi siapa saja yang mau tergerak hatinya untuk bisa membersamai, ya mau buat silakan gitu. Jadi mau dia angkatan 13, 14, bahkan angkatan 3, bahkan ya udah silakan gitu kan. Jadi kalau misalkan yang turun hari ini memang kebanyakan angkatan 10, dari angkatan 10 sampai angkatan 14, dan itu nggak semuanya gitu, hanya beberapa orang aja gitu yang memang dia mengisikan waktunya, ataupun seperti kata Pak Korel tadi, jatuh cinta udah di sini gitu kan. Jadi Sudah kalau terpaut hati udah gitu terpaut ya. hati di sini, jadi memang mereka tetap ikut gitu. Berarti cara menarik yang biaya yang iuran tadi itu gimana? Itu yang aktif aja gitu, yang nyumbang, atau iurannya seperti apa? Mungkin uniknya gini, ketika memang ada pertemuan, kita jalankan seperti kayak kotak infak gitu. Oke, menarik sekali kayaknya. Jadi Smart Nurse yang mungkin kalau misalnya ada yang ingin menjadi relawan dari Nusantara, boleh ya itu dengerin dulu ini apa yang sudah disampaikan Bang Habibie, Bang Randy, dan juga Bang Riza. Nah, kita juga nanti pengen tahu Anda kan ini ada anak baru gitu ya, gimana perasaan setelah gabung di komunitas ini gitu ya. Oke, tapi nanti kita harus jeda lagi, dan Smart Nurse pastikan Anda masih bersama kami di 101,8 Smart FM Medan, part of KG Radio Network. Usai jeda kami kembali.